Aisyah Elanti di channel Fanatir Style. Apa kabar? Baik-baik saja, saya harap semua. Nah, beberapa waktu belakangan ini rendang lagi rame dibicarakan karena ada chef internasional syuting bikin rendang di Sumatera Barat. Nah, rendang ini tidak hanya orang Padang yang berdiaspora, rendang juga berdiaspora, mulai ke Australia sampai Eropa dan Amerika. Nah, pada dasarnya rendang terdiri dari bahan utamanya adalah daging. Tetapi dengan kemajuan zaman, maka rendang itu berkembang. Ada rendang paru, ada rendang jengkol, ada rendang telur, rendang lokan, rendang tuna, dan lain-lain. Nah, ada lagi yang baru-baru ini juga di launching oleh beberapa orang, ya, produser rendang adalah rendang Prancis. Apa itu rendang Prancis? Kamu mau tahu? Kita bahas berikut ini, tetapi jangan lupa like and subscribe dulu. Secara konvensional bahan utama rendang ini adalah daging. Kemudian untuk membuat rendang diperlukan santan dan rempah-rempah. Untuk itu kita perlu tahu daging apa saja yang cocok untuk dijadikan rendang. Ada beberapa jenis potong daging yang perlu kita ketahui sebelum kita membelinya. Yang pertama adalah chop, yaitu paha depan atas. Daging ini liat dan kenyal sehingga lebih sering digunakan untuk membuat bakso, jadi nggak cocok untuk rendang. Kedua adalah rib, daging sekitar tulang iga, sering dibuat untuk sup maupun steak dan juga tidak cocok untuk rendang. Yang ketiga adalah loin, yang kita kenal dengan khas. Ada sirloin atau khas luar dan tenderloin adalah khas dalam. Tenderloin merupakan kualitas daging yang paling bagus, empuk, gampang empuk dan matangnya sehingga menjadi lebih mahal. Sirloin kualitasnya di bawah tenderloin. Nah, daging khas ini sering dibuat untuk rendang. Keempat adalah ram. Ram merupakan daging dari bagian punggung belakang sekitar 4% dari keseluruhan sapi. Ram sering digunakan untuk masakan seperti bistik, empal, rendang. Nah, ini bisa dipakai untuk rendang, dendeng, bakso, abon ataupun smoked beef. Round yang kelima merupakan daging sapi di daerah bokong. Daging ini teksturnya cukup tebal dan sedikit kandungan lemaknya. Biasa digunakan untuk dendeng, juga abon, bistik. Nah, ini juga bisa dipakai untuk rendang maupun bakso. Yang keenam adalah flank. Flank teksturnya lebih keras dibandingkan dengan loin ataupun iga. Karena untuk melunakkan daging ini perlu kadang dipukul-pukul. Resep masakan yang sering digunakan untuk daging yang berasal dari flank ini adalah steak, tumis atau oseng, sate, daging giling maupun sup. Yang ketujuh adalah short plate. Sama dengan flank, short plate merupakan potongan daging dari bagian otot perut. Nah, teksturnya kurang lunak. Daging dari bagian ini sering digunakan untuk sukiyaki, teriyaki, sabu-sabu, yakiniku maupun diolah untuk menjadi beef bacon. Yang kedelapan adalah brisket atau sandang lamur, merupakan daging rawonan kalau yang dikenal di pasaran. Nah, di antara daging ini terletak di ketiak sapi, dagingnya sedikit berlemak. Daging ini memang cocok untuk dijadikan bahan dasar rawon. Nah, atau makanan seperti asam pade, semur, gulai daging, dan soto. Yang kesembilan adalah sang atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sengkel. Sang ini merupakan daerah bagian depan atas kaki dari sapi. Bagian ini cenderung keras karena terdiri dari banyak serat yang kasar dan daging ini biasanya dibuat untuk kaldu, soto maupun bakso orat. Jadi tidak cocok untuk rendang. Kali ini kita akan mereview 3 rendang, yaitu rendang Prancis, rendang daging, dan rendang paru. Yuk, berikut. Nah, ini adalah rendang Prancis. Saya lebih senang mengatakan ini dengan nama rendang Prancis. Terbuat dari ubi singkong, kemudian dijadikan rendang. Nah, saya mau cerita sama kamu kenapa saya kasih nama ini rendang Prancis. Satu ketika saya minta tolong sama keponakan saya untuk membelikan di restoran Lamun Ombak itu rebus pucuk ubi. Nah, saya bilang, semampir ya, tolong beliin rebusan pucuk ubi. Nah, ponakan saya namanya Nisa pergilah kucuk ke restoran Lamun Ombak.
Terus dia tanya, tolong bungkusin pucuk ubi. Terus yang ngebungkusin hanya yang ada itu cuma Prancis. Terus kemudian Nisa aja telepon, Mami, Nisa panggil saya Mami, Mami, nggak ada pucuk ubi, yang ada hanya Prancis. Nah, bahasa Padang untuk singkong itu adalah ubi paranci atau ubi Prancis. Maka ini adalah rendang Prancis. Empuk, tidak keras, dan rasa rendangnya itu masuk ke dalam ubinya. Ini adalah rendang daging. Saya dapat dari Rendang Ras. Jadi Rendang Ras ini tadinya dimulai usahanya di Duri, kemudian pindah ke Jakarta. Nah, untuk yang sekitar Jakarta bisa pesan ini rendang. Ada yang menarik dari rendang ini. Biasanya rendang itu warnanya hitam. Nah, ini rendangnya agak kecoklatan dan sedikit basah. Kita coba ya. Dagingnya empuk, pedasnya medium. Kelebihannya itu tadi, karena ada beberapa orang begitu melihat rendang warna hitam, kadang-kadang ada yang nggak suka, ada suka yang sedikit berwarna. Nah, rendang ini agak sedikit berwarna, tapi tidak terlalu kering. Nah, sementara kalau tradisional Minang, itu rendangnya agak kering dan berwarna kehitaman. Enak rendangnya. Kamu boleh coba tuh, order yang untuk di Jakarta. Kayaknya sih udah sampai ke mancanegara ya, dibawa untuk jalan-jalan atau kemana. Ini adalah rendang paru. Dapat kiriman juga. Ini nggak ada sponsor, cuma dikirimin terus saya coba, saya review. Nah, rendang parunya ini agak berbeda dengan rendang paru yang biasa saya makan. Kalau rendang paru yang biasa saya makan itu kriuk-kriuk parunya, seperti dendeng gitu. Nah, kalau ini kayaknya parunya basah. Yuk kita coba. Enak. Berbeda dengan rendang paru yang biasa saya makan yang kering. Ini parunya basah, empuk. Itu tadi 3 rendang yang sudah kita review. Rendang Prancis saya suka. Kalau rendang daging dan rendang paru dari Ras saya suka, karena berbeda dengan rendang yang biasa dijual di Padang. Kalau rendang Padang itu lebih kering dan warnanya kehitaman. Rendang Ras warnanya kuning, mungkin karena ada kunyitnya dan lebih empuk. Serta kalau untuk rendang parunya, nah itu nggak ada kriuk-kriuknya, malah betul-betul tes paru yang terasa. Beda, ada yang bikin rendang paru seperti dendeng paru. Nah, kalau ini betul-betul paru dijadikan rendang. Enak, silakan dicoba, order di Jakarta bagi yang tinggal di Jakarta. Semoga kamu mendapatkan hari yang mengembirakan dan menyenangkan serta menikmati rendang. Nikmat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.